Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besenur Ulfa Syafrilinda dengan NIM 501200562 dari Lokal 4G Ekonomi Syariah. Saat ini saya akan mereview tugas 2 mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh Pak Fadu Mubarak. Dan saat ini saya ke bagian keyword bird in Indonesia dengan filter book chapter dan mengambil sumber 5 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dan saya izin untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Yang pertama itu adalah Chapter 5 atau Food Security Challenge and Opportunity in Indonesia Post-COVID-19. The COVID-19 pandemic has evolved into a major public health crisis, offering further crisis, yang artinya bab 5 tantangan dan peluang ketahanan pangan di Indonesia pasca COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berkembang menjadi krisis kesehatan masyarakat yang besar, menawarkan krisis lebih lanjut. Abstraknya itu, peluang pandemi juga menimbulkan banyak tantangan bagi masalah ketahanan pangan Indonesia. Negara ini memiliki sejarah ketahanan pangan yang panjang, dan beras sebagai makanan pokok menjadi pusat kebijakan ketahanan pangan. Indonesia yang dikenal dengan pertaniannya masih memiliki masalah dalam mencapai swasembada pangan karena permasalahan klasik pertanian seperti perubahan penggunaan lahan pertanian, sumber daya manusia, dan impor. Mengingat produksi lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional, impor pangan diatur, namun kebijakan ini tidak tepat dalam jangka panjang karena ancaman ketergantungan pada impor pangan. Dan referensinya itu ditulis oleh Razaki Z pada tahun 2021 dengan judul Chapter 5 Food Security Challenge and Opportunity Indonesia Post-COVID-19 dengan book cover yang berjudul Advance in Food Security and Sustainability di halaman 119-168, dicetak oleh Elsevier dengan DOI seperti ini. Yang kedua, Chapter 25 Existential Challenge of Cooperative and Credit Union in Indonesia, Credit Union Trajectory in Trying Times, and the Successful Case of Killing Kumang Credit Union. Dengan abstraknya, gerakan koperasi dan serikat kredit Indonesia telah mengalami masa cobaan dan kesulitan sejak awal era Indonesia pasca kemerdekaan. Lingkungan peraturan tetap menjadi tantangan. Studi kasus koperasi kredit Kumang adalah contoh nyata bagaimana misi mereka untuk mengurangi kemiskinan di Kalimantan Barat dan meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat dilaksanakan. Ditulis oleh Tulus R dan Nerang M pada tahun 2020 dengan judul book chapter yang berjudul Chapter 25 Existential Challenge of Cooperative and Credit Unions in Indonesia, Credit Union Trajectory in Trying Times, and Successful Case of Killing Kumang Credit Union. Dengan cover buku utama yang judul Walking the Asian Pacific Cooperative Potential di halaman 271 sampai 282 diterbitkan oleh Academic Press dan DOI-nya ya seperti ini. Yang ketiga, Ecology of Seagers Based in Sulawesi, Multifunctional Key Habitat and the Risk of Destruction, yang artinya ekologi padang lamun di Sulawesi, habitat kunci multifungsi yang berisiko rusak. Abstrak, komunitas lamun Indonesia adalah yang paling beragam dibandingkan dengan daerah tropis atau beriklim sedang lainnya. Bahwa ini menjelaskan beberapa hasil penelitian di padang lamun Sulawesi dalam kerangka proyek penelitian Jerman Indonesia, Science for Conservation of Indonesia Coastal Ecosystem atau SPICE dari tahun 2004 hingga 2016. Referensinya itu ditulis oleh Asmus H. Kinerdi, Pogoretsi, dan lain-lainnya pada tahun 2022 dengan judul book chapter Ecology of Seagers Based in Sulawesi, Multifunctional Key Habitat and the Risk of Destruction, dengan judul buku utama yaitu Science for the Protection of Indonesia Coastal Ecosystem atau SPICE di halaman 201 sampai 250 diterbitkan oleh Elsevier dan DOI-nya seperti ini. Yang keempat, Chapter 12 Symbolism, Myth, and Ritual in Africa and Asia atau bab 12 Simbolisme, Mitos, dan Ritual di Afrika dan Asia. Abstrak, bab ini membahas pentingnya terenggiling dalam simbol, mitos, dan ritual Afrika dan Asia, dan membahas kepercayaan dan praktik berbeda di kedua benua. Di Afrika Sub-Sahara ini termasuk penyembahan terenggiling ikan lele dan transformasinya, debat antropologis yang dipicunya, prediksi terenggiling dan pengorbanan ritual dan Tanzania, dan terenggiling dalam pengobatan dan sihir.
Referensi ini ditulis oleh Walsh MT pada tahun 2020 dengan chapter yang berjudul Chapter 12 Symbolism, Myth and Ritual in Africa in Asia dengan judul buku utama In Biodiversity of World Conversation for Gaines to Landscape di halaman 197 sampai 211, diterbitkan oleh Academic Press dan DOI-nya seperti ini. Chapter 5 Number 5 and Chapter 5 Growing All in Low and Middle Income Countries in Asia atau menjadi tua di negara berpenghasilan rendah dan menengah di Asia. Abstraknya, penuaan populasi bisa dibilang salah satu perubahan demokrasi terpenting abad ke-21 dengan implikasi sosial, ekonomi, kesehatan yang luas. 60% populasi dunia tinggal di Asia. Meskipun merupakan daerah yang beragam dari berbagai etnis dan agama, banyak negara Asia yang berbagi aspek ekonomi dan budaya. Sebagian besar negara di kawasan ini adalah negara berpenghasilan rendah dan menengah menurut klasifikasi pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Bank Dunia. Ditulis oleh Ligi, Jane U, Gofield dan lain-lain pada tahun 2021 dengan buku chapter yang berjudul Growing All in Low and Middle Income Countries in Asia dengan buku judul utama yaitu Handbook of Aging and the Social Science 9 edition di halaman 65 sampai 82, diterbitkan oleh Academic Press dan ini DOI-nya. 6. Chapter 26 Nutritional Anemia Abstract atau anemia gizi. Abstraknya, anemia adalah masalah gizi yang paling umum di dunia dan terutama karena kekurangan gizi. Kekurangan zat gizi lain juga dapat terjadi, tapi kekurangan zat besi juga menyumbang sekitar setengah dari semua kasus anemia. Anemia meningkatkan risiko kematian, terutama pada kelompok rentan, hasil kehamilan yang buruk, perkembangan kognitif yang buruk, peningkatan biaya perawatan kesehatan, dan penurunan produktivitas tenaga kerja. Ditulis oleh Abioi Fauzi WW pada tahun 2020 dengan book chapter yang berjudul Nutritional Anemies dengan judul buku utama itu Present Knowledge in Nutrition atau di Nutrition 11 edition di halaman 503 sampai 521, diterbitkan oleh Academic Press dan ini DOI-nya. Pada nomor 7 yaitu chapter 12 Climate Change and World Population atau perubahan iklim dan populasi dunia. Abstraknya, perubahan iklim tidak mungkin berdampak signifikan pada ukuran distribusi populasi kecuali keruntuhan sistem menyebabkan kematian dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertumbuhan populasi bagaimanapun akan sangat memperburuk efek perubahan iklim pada orang-orang di negara yang kesuburan tinggi, dan khususnya mereka yang telah terletak di subtropis lembab di mana tekanan panas akan meningkat, dan di daerah rendah pesisir yang terkena kenaikan permukaan laut, gelombang badai, dan banjir. Ini ditulis oleh O'Sullivan G pada tahun 2021 dengan book chapter yang berjudul Climate Change and World Population dengan judul buku utama yaitu The Impact of Climate Change di halaman 313 sampai 350, diterbitkan oleh Elsevier dan DOI-nya seperti ini. Oke, next nomor 8 yaitu chapter 18 Tree Kangaroo Population in Managed Facility atau bab 18 populasi kanguru pohon di fasilitas terkelola. Abstraknya, bab ini memberikan laporan komprehensif kronologis dan sejarah populasi kanguru pohon di fasilitas terkontrol di seluruh dunia. Data dan informasi historis berasal dari berbagai sumber, termasuk literatur, penelitian, diskusi, dan laporan dari pakar kanguru pohon terkemuka. Informasi sensus dan bab ini berasal dari International Zoo Yearbook dan International Tree Kangaroo Textbooks. Referensinya ini ditulis oleh Blessington G, Sternberg G, and G.R. Swetchwerky et al. Pada tahun 2021 dengan judul chapter Tree Kangaroo Population in Managed Facilities dengan judul utama itu Tree Kangaroo pada halaman 249 sampai 269 diterbitkan melalui Academic Press dan DOI-nya seperti ini. Lanjut chapter 9 number 9 chapter 1 How Zika virus emerged to spread worldwide atau bagaimana virus Zika muncul dan menyebar ke seluruh dunia. Virus Zika pertama kali diisolasi di Uganda pada April 1947, oleh karena itu Afrika Timur diyakini sebagai asal mula virus ini. Dari sini Zika menyebar ke Afrika Barat dan hampir bersama bermigrasi ke benua Asia. Ditulis oleh Araujo G.M.
Nascimento, M. S. Gates, DPP, dan lain-lain pada tahun 2001 dengan judul book chapter How Zika Virus Emerged and Spread Worldwide, Zika, dan judul utama Zika Virus Impact, Diagnosis, Control, and Models, diterbitkan oleh Academic Press di halaman 3-13. DOI-nya seperti ini. Oke, lanjut nomor 10, Chapter 2, Perspective Universal Health Coverage atau terlepas dari jaminan kesehatan universal. Bab ini menjelaskan pentingnya sosial ekonomi asuransi kesehatan universal untuk kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini berbagai skema pembiayaan tanpa kompensasi yang saat ini berlaku di berbagai negara juga diilustrasikan dengan menggunakan contoh yang berbeda. Ditulis oleh Bahira Beka, Prasad S. dan Syambavi pada tahun 2022 dengan chapter yang berjudul Perspective of Universal Health Coverage, dan judul utama buku yaitu Healthcare Strategies and Planning for Social Inclusion and Development pada halaman 41-56, diterbitkan oleh Academic Press, dan ini DOI-nya. Oke, lanjut nomor 11, Chapter 9, Ethnicity and Chronic Kidney Disease and Disadvantaged Population and International Perspective atau etnisitas dan penyakit ginjal kronis pada populasi tertinggal perspektif internasional. Asalnya, etnisitas merupakan faktor kuat yang mempengaruhi kejadian dan prevalensi dan perjalanan penyakit ginjal kronis CKD di seluruh dunia. Interaksi kompleks faktor genetik, biologis, budaya, lingkungan, dan sosial ekonomi dikaitkan dengan perbedaan CKD antar negara, termasuk beberapa komunitas yang terkurang beruntung dan minoritas di negara maju. Ditulis oleh Lothar R.C., Garcia, G. Chavez, Iniquez, G. dan lain-lain pada tahun 2020, berjudul dengan book chapter yang judul Ethnicity and Chronic Kidney Disease in Disadvantaged Population and International Perspective, dengan judul buku utama yaitu Chronic Renal Disease Second Edition di halaman 121-138 yang diterbitkan oleh Academic Press, dan ini DOI-nya. Nomor 12 lanjut, Chapter 7, Impact for Maternal Education and Care on Preschool Nutrition Application of Two-Way ANOVA, atau dampak pendidikan dan perawatan ibu terhadap nutrisi anak prasekolah aplikasi ANOVA dua arah. Abstraknya, menjelaskan status gizi anak-anak masyarakat yang berbeda di seluruh dunia, menarik ahli gizi, ahli epidemiologi, dan antropolog alam. Penyebab malnutrisi pada anak sangat banyak dan kompleks, tapi tema bab ini adalah memahami penyebab tersebut dan merancang strategi yang mengarah pada hasil kesehatan yang lebih baik. Ditulis oleh C. Babu S. and Gajenan S. pada tahun 2022, Chapter 7, Impact of Maternal Education and Preschooler Nutrition Application of Two-Way ANOVA, dengan judul buku utama yaitu Food Security, Poverty, and Nutrition Policy Analysis Third Edition di halaman 221-258, diterbitkan oleh Academic Press, dan ini DOI-nya. Oke, next 12 Cross-Border Natural Disaster and Crisis Management atau penanggulangan bencana dan krisis lintas batas. Abstraknya itu, bencana alam telah mengancam dan menantang kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Di sisi lain, kemunculan yang sering juga menjadi pendorong manusia untuk menciptakan kearifan budaya dan peradaban. Pemanasan global yang sedang berlangsung tidak hanya meningkatkan kemungkinan dan bencana terkait iklim, tetapi juga meningkatkan kemungkinan bahaya terkait banjir, antara bahaya banjir laut primer dan permukaan laut. Ditulis oleh Guo R. pada tahun 2021 dengan book chapter yang berjudul Cross Border Natural Disaster and Crisis Management, dengan judul utama buku yaitu Cross Border Research Management 4th Edition di halaman 371-400, penerbit Elsevier, dan DOI-nya seperti ini. Oke, next nomor 14, Chapter 30, Genetic Diversity of Zika Virus in Thailand, How does this compare with other countries? Atau keragaman genetik virus Zika di Thailand, bagaimana ini dibandingkan dengan negara lain? Abstraknya, virus Zika V adalah penyakit flavivirus yang ditularkan melalui antropoda yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Sejak tahun 2015, Zika V telah menyebar dengan cepat di seluruh dunia, terutama di negara subtropis dan tropis. Referensi, dan ini ditulis oleh Puma A. Syria Satyen P. pada tahun 2021 dengan book chapter yang berjudul Genetic Diversity of Zika Virus in Thailand, How does this compare with other countries? Dengan judul utama buku yaitu Zika Virus Biology, Transmission and Pathology di halaman 359-365, diterbitkan oleh Academic Press, dan ini DOI-nya.
15 Chapter 3 The Life Cycle Vulnerabilities of Rural Women atau kerentanan siklus hidup perempuan pedesaan. Abstraknya, dalam bab ini perempuan pedesaan menghadapi berbagai hambatan sepanjang siklus hidup mereka dan mengorbankan hidup mereka untuk keluarganya, kesejahteraan masyarakat, dan produktivitas keseluruhan sistem desa pedesaan. Bab ini dimulai dengan isu-isu hak perempuan dan legitimasi perempuan bagi perempuan pedesaan. Referensinya, buku chapter ini ditulis oleh Bahera BK, Prasad R, Bahera C, dan lain-lain pada tahun 2022 dengan book chapter yang berjudul The Life Cycle Vulnerabilities of Rural Women, dengan buku judul utama Healthcare Strategies and Planning for Social Inclusion and Development di halaman 77 sampai 114. Diterbitkan oleh Academic Press dan DOI-nya seperti ini. Oke, next nomor 16. Chapter 5 Disaster Resilience and Sustainability in South and Southeast Asia, the Politico-Diplomatic Equation of Regional Cooperation. Atau bab 5, ketahanan dan keberlanjutan bencana di Asia Selatan dan Tenggara, persamaan politik dan diplomatik kerjasama regional. Abstraknya, bencana dan hilang nyawa, harta benda dan pengungsian berikutnya tumbuh di seluruh tempat saat ini. Pertumbuhan dan perbaikan terancam karena kejadian seperti itu. Peningkatan tahan bencana menggarisbawahi keinginan bersama untuk menyadari variabilitas cuaca dan kekacauan berikutnya dalam pengambilan pilihan perbaikan. Ditulis oleh Das S pada tahun 2021 dengan buku chapter berjudul Disaster Resilience and Sustainability in South and Southeast Asia, The Politico-Diplomatic Equation of Regional Cooperation, dengan buku judul utama yaitu Disaster Resilience and Sustainability di halaman 93 sampai 115, penerbitnya Elsevier dan DOI-nya seperti ini. Oke, next nomor 17. Chapter 13 Metal Toxicology in Low Income and Lower Middle Income Countries. Abstraknya, atau toksikologi logam di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Abstrak, masalah kesehatan di lingkungan dan pekerjaan terkait dengan paparan logam di negara berpenghasilan rendah dan menengah, kompleks, seringkali parah, dan banyak tempat memperburuk. Dengan referensi yang ditulis oleh Bosio Aureli S. Jalarancikan P. pada tahun 2022 dengan chapter 30 yang berjudul Metal Toxicology in Low Income and Lower Middle Income Countries. This chapter is partly based on chapter Metal Toxicology in Development Countries by Bruce F. Fowler and Candace M. Pruzil and Monica Nobe in the 4th edition of the handbook. Dengan judul buku utama itu Handbook the Toxicology of Metal 5th edition pada halaman 705 sampai 729. Diterbitkan oleh Academic Press dengan DOI seperti ini. Oke, next 18 chapter 22 Musclebiology and Meat Quality Challenge Innovation and Sustainability, artinya yang dimana abstraknya itu permintaan daging sapi sebagai sumber protein meningkat di seluruh dunia. Tapi daging sapi menyumbang kurang dari total konsumsi daging sebagian besar negara. Ditulis oleh B. Smith S. pada tahun 2020, chapter 20 dengan judul book chapter Musclebiology and Meat Quality Challenge Innovation and Sustainability, dengan judul buku utama Animal Agriculture di halaman 381 sampai 391, diterbitkan oleh Academic Press dan ini DOI-nya. Oke, next 19 chapter 50 using a One Health model, Healthy Village, Healthy Forest, yang artinya menggunakan mode satu kesehatan, desa sehat, hutan sehat. Abstraknya, mode One Health mendefinisikan hubungan penting antara kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem. Mode One Health digunakan di banyak bagian dunia untuk meningkatkan kesehatan dan melindungi lingkungan, dan model ini paling bantu dalam membantu strategi di kawasan berkembang. Ditulis oleh M. Liddell R. Trans E. Castro J. dan lain-lain pada tahun 2021. Dengan judul Using a One Health Model, Healthy Village, a Healthy Forest, di judul buku utama In Biodiversity of World, Conversation from Gardens to Landscape, Tri Kangguru di halaman 209 sampai 244, diterbitkan oleh Academic Press dan DOI-nya ini. Oke, next 20 chapter 14
Mitochondrial Eve and Y chromosome Adam on planet Earth, humanity metaphoric missing link between prehistoric past and contemporary present. Artinya, Hawa mitokondria dan Adam kromosomnya di planet bumi, mata rantai metaforis umat manusia yang hilang antara masa lalu dan prasejarah dan masa kini. Abstraknya, DNA asam deoksiribonukleat dan jejak molekuler kehidupan dalam genom semua organisme hidup, dari bakteri uniseluler paling sederhana hingga ras modern multiseluler yang kompleks. Ini terutama terdiri dari kode genetik A, T, G, and C dan 4 basa nitrogen dan membentuk setiap untai helix ganda DNA. Ditulis oleh Kundu SR pada tahun 2021, judul book chapter Mitochondrial Eve and Y chromosome Adam and Planet Earth, Humanity Metaphoric Missing Link Between Prehistoric Past and Contemporary Present, dengan judul buku utama The Evolutionary Biology of Extinct dan Extant Organisms pada tahun di halaman 187 sampai 222 diterbitkan oleh Academic Press dan ini DOI-nya. Oke, lanjut. 21 chapter 3 Zika virus atau virus Zika. Abstrak, puluhan tahun ditemukan gejala penyakit virus Zika relatif ringan. Ketika virus Zika Afrika ditemukan pada tahun 1947 menyebabkan Samudra Pasifik, beberapa orang diamati memiliki penyakit terkait Zika. Dengan referensi Abel, ditulis oleh Abel L pada tahun 2021, chapter 3 Zika virus dengan judul buku utama Zika and Other Neglected and Emerging Flavivirus pada halaman 41 sampai 56 diterbitkan oleh Elsevier dengan DOI ini. Oke, next. Chapter 7 Parental Educational and Children Health Through Life atau pendidikan orang tua dan kesehatan anak sepanjang hayat. Abstraknya, perbedaan sosial ekonomi dalam kesehatan dan perilaku berhubungan dengan kesehatan mungkin penting dalam memahami hasil pendidikan ketidaksetaraan sosial ekonomi di pasar tenaga kerja. Ditulis oleh Hubert M. pada tahun 2020, book chapter Parental Education and Children Health Support Life dengan judul buku utama The Economic of Education Second Edition halaman 91 sampai 102 diterbitkan oleh Academic Press dan DOI-nya seperti ini. Oke, next kita bahas efek polycontrollernya fatty acid and rich diet and risk of non-communicable disease atau pengaruh diet kaya asam lemak, tak jenuh ganda dan risiko penyakit tidak menular. Abstraknya, studi epidemiologi menunjukkan bahwa komposisi asam lemak makanan mungkin penting dalam pathogenesis penyakit tidak menular PTM. Dengan referensi ditulis oleh Bessing R, Watanabe S, Lidi dan lain-lain pada tahun 2022 chapter dengan book chapter yang berjudul Effect of Polyunsaturated Fatty Acid Rich Diet and Risk of Non-Communicable Disease dengan judul buku utama Functional Food and Nutritional in Metabolic and Non-Communicable Disease di halaman 105 sampai 185 diterbitkan oleh Academic Press DOI-nya ini. Oke, next nomor 24 chapter vitamin A. Vitamin A adalah gambaran umum senyawa yang beraktivitas kualitas retinol. Kurangnya vitamin A dikaitkan dengan malnutrisi dan menunjukkan tanda-tanda rabun senja, kehilangan nafsu makan, dan kulit bersisik. Ditulis oleh V. Kamsky, P. MC Klung, GRG pada tahun 2022 dengan book chapter berjudul Vitamin A dengan buku utama berjudul The Vitamin 6 Edition di halaman 77 sampai 132. Akademik diterbitkan oleh Academic Press dan ini DOI-nya. Oke, next 25 Pediatric Layer Transplantation in Indonesia atau transplantasi hati di pediatrik di Indonesia. Transplantasi hati atau LT adalah prosedur penyerapan hidup untuk anak-anak dengan penyakit hati akut atau kronis, tumor hati dan beberapa gangguan metabolisme herediter. Ditulis oleh Kasahara M pada tahun 2001 dengan judul book chapter Pediatric Liver Transplantation in Asia dengan judul buku utama Pediatric Liver Transplantation di halaman 405 sampai 413 diterbitkan oleh Elsevier dan ini DOI-nya. Oke, next 26 chapter 34 Stroke Virus in Vietnam Biology Transmission Pathology and Associated Condition and Control atau virus Zika di Vietnam, biologi, penularan, patologi, kondisi terkait, dan kontrol. Abstraknya, virus Zika akhir-akhir ini mendapatkan perhatian dunia
infeksi virus Zika di Vietnam terkenal untuk gejala ringan, tetapi terjadi komplikasi yang lebih serius dan dapat menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Ditulis oleh Tyson N. Futoha Dain Toichi pada tahun 2021 dengan judul book chapter yaitu Zika Virus in Vietnam Biology Transmission Pathology Association Condition and Control, dengan buku utama yang berjudul Zika Virus Biology Transmission and Pathology di halaman 367 sampai 376, diterbitkan oleh Academic Press dan ini DOI-nya. Oke, next 27 chapter 3 Epidemiology of Smokeless Tobacco Use in the United States and Other Countries, atau artinya epidemiologi penggunaan tembakau tanpa asap di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Abstrak, tembakau tanpa asap atau ST dapat digunakan di Amerika Serikat dan internasional. Faktor risiko peningkatan penggunaan adalah penggunaan tembakau berat, uangnya, dan faktor demografi. Referensinya di buku ini ditulis oleh MC Henry G. Parker S. Howredy dan lain-lain pada tahun 2020 dengan judul book chapter Epidemiology of Smokeless Tobacco Use in the United States and Other Countries, dengan judul utama itu In Emerging Issues in Analytical Chemistry Smokeless Tobacco Product di halaman 39-71, diterbitkan oleh Elsevier dan DOI-nya ini. Oke, next 28 chapter 17 Hirschsprung Associate and Entercolitis atau Entercolitis terkait Hirschsprung. Abstrak, penyakit Hirschsprung atau HD adalah kelainan bawaan yang paling umum dari motoritas usus dan terjadi daripada 1 dari 500 kelahiran di seluruh dunia. Ditulis oleh Charlie Woolsey Adam S. pada tahun 2019 dan book chapter yang berjudul chapter 17 Hirschsprung Associated Entercolitis, dengan judul buku utama yaitu Gastrointestinal Disease and Their Associated Infection pada halaman 237 sampai 247, diterbitkan oleh Elsevier dan DOI-nya seperti ini. Oke, next. Nomor 29 chapter 1 Global Epidemiology of Thyroid Disorder atau epidemiologi global gangguan tiroid, yang artinya abstraknya yang berbunyi gangguan tiroid sangat umum di seluruh dunia dan menyebabkan masalah dengan hipertiroid dan atau hipotiroidisme. Gangguan ini dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid yang dapat menyebabkan gejala langsung seperti kesulitan menelan dan ketidaknyamanan dalam leher. Ditulis oleh Mioniji Periryaksky Sansan M pada tahun 2020 dengan buku chapter yang berjudul Global Epidemiology of Thyroid Disorder, dengan judul buku utama Epidemiology of Thyroid Disorder pada halaman 3-19, penerbitnya Elsevier. DOI-nya seperti ini. Oke. Next 30 Chapter 24 Sustainable Uses of Bamboo by Indigenous People with Special Emphasis on Northeast India, atau pemanfaatan bambu secara berkelanjutan oleh masyarakat adat dengan penekanan kasus pada India Timur Laut. Abstraknya, bambu adalah tanaman keuangan penting dari keluarga Poaceae. India mungkin sangat kaya dalam jajaran bumbu, khususnya 8 negara di bagian timur laut adalah hotspot utama dengan mengagumi berbagai genera dan spesies bumbu di seluruh dunia. Kemajuan teknologi bersama dengan rekayasa jalur harus digunakan untuk meningkatkan rumah untuk eksplorasi yang lebih tinggi dari sumber daya organik tersebut. Ditulis oleh Benar J. S. Basak M. Duta S. pada tahun 2022 dengan book chapter yang berjudul Sustainable Use of Bamboo by Indigenous People with Special Emphasis on Northeast India, dengan judul buku utama yaitu Indigenous People and Nature, diterbitkan oleh Elsevier dan DOI-nya ini. Nomor 31 chapter 6,4 for the Philippines atau Filipina. Abstraknya, University of the Philippines Manila telah menjadi tempat penting untuk membangun pengendalian toksikologi di Filipina melalui pelatihan, pelayanan, dan penelitian. Ditulis oleh Macalino LR Pengadiban LC pada tahun 2002 dengan buku chapter yang berjudul The Philippines di cover book yang berjudul In History of Toxicology and Environmental History of Modern Clinical Toxicology di halaman 537-546, diterbitkan oleh Academic Press dan DOI-nya seperti ini. Oke, next 32 chapter 6 Sunda Pangolin Manis Giovanni des Mares 10822 atau
terenggiling Sunda manis javanica. Abstraknya, terenggiling Sunda tersebar luas di Asia Tenggara, mulai dari Myanmar, Thailand, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Kamboja, Vietnam hingga semenanjung Malaysia, Singapura, Kalimantan, Sumatera, dan Pulau Jawa sekitarnya. Ditulis oleh Chong Ji-a, Panjang E, Will Chok D pada tahun 2020 dengan judul Book Chapter Sunda Pangolin Manis Javanica Desmarais 118 for 22 dengan judul cover yang berjudul buku yang berjudul In Biodiversity of World Conversation from Genus to Landscape Pangolins pada halaman 89 sampai 108. Diterbitkan oleh Academic Press dan ini DOI-nya. Oke, next 33 23 infant feeding after disaster atau pemberian makan bayi setelah bencana. Abstraknya, perawatan bayi pasca bencana merupakan prioritas penting karena rentan untuk sepenuhnya bergantung pada dewasa dan untuk bertahan hidup. Menyusui adalah metode yang direkomendasikan untuk menyusui semua bayi dan seringkali merupakan metode teraman yang tersedia setelah bencana. Oke, dengan ini tulis oleh Calderon Rodriguez C. Nobel L pada tahun 2022 dengan judul Book Chapter Infant Feeding After Disaster dengan judul buku utama yaitu Breastfeeding 9 Edition di halaman 2002, penerbitnya Elsevier, dan ini itunya DOI-nya. Oke, next 34 Chapter 23 Scorpions atau Scorpionus atau kalajengking. Abstraknya, kalajengking adalah kelompok laba-laba yang besar dan beragam, diwakili oleh 19 famili dan lebih dari 2.350 spesies di seluruh dunia. Keluarga yang paling penting dan terbesar dari Gyrotropha adalah keluarga kalajengking panah yang menjumpai hampir setengah 48% spesies kalajengking yang diketahui, termasuk sebagian besar spesies beracun yang berbahaya. Ditulis oleh R. Mullen, R. Sissom Wide pada tahun 2019 dengan buku chapter yang berjudul Scorpions dan buku utama yang berjudul Medical and Veterinary Entomology Third Edition di halaman 489 sampai 504 dengan diterbitkan oleh Academic Press dan DOI-nya ini. Oke, next 35 Chapter 14 Gold and Gold Mini. Emas dan arti emas, penambang emas dan emas. Abstrak. Emas adalah logam mulia yang langka. Itu tidak mengoksidasi dan terjadi terutama dalam bentuk elemen. Garam emas tidak stabil dalam larutan bayi tapi cenderung mengendap sebagai unsur emas. Ditulis oleh I.T.O.A. Nordbrink M. Santunenti pada tahun 2022 dengan judul Book Chapter 14 Gold and Gold Mining dengan judul buku utama itu Handbook on the Toxicology of Metal 5th Edition dengan di halaman 317 sampai 351 diterbitkan oleh Academic Press dan ini DOI-nya. Oke, next 36 itu pertimbangan sebelum perjalanan untuk infeksi perjalanan yang tidak dapat dicegah dengan vaksin. Saran para perjalanan harus disesuaikan dengan individu setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap rencana perjalanan, kegiatan yang direncanakan, dan karakteristik tuan rumah. Ditulis oleh LC.M.C. Gwynns and M. Hu pada 2019 dengan judul ini, dan ini buku utamanya itu Travel Medicine halaman 5360 dan ini penerbitnya dan ini DOI-nya. Oke, next. Chapter 21 Micronutrient Fortification of Flower Development Country Perspective. Dengan abstrak, definisi mikronutrien memiliki banyak dampak yang tidak terlihat dan didamaikan pada perekonomian negara, menyebabkan kerugian parah pada produktivitas masyarakat di berbagai tahap kehidupan. Ditulis oleh aktor S. Ismail Hilshen yang ini dan referensinya bisa lihat langsung. Oke, next 38 vegetable oil-based feedstock for biofuel production, physicochemical property and chemical composition atau bahan baku berbasis minyak nabati untuk produksi biofuel, sifat fisikimia dan komposisi kimia. Abstrak, para ilmuwan termotivasi untuk mencari sumber bahan bakar alternatif karena masalah lingkungan, menipisnya bahan bakar fosil, dan lonjakan permintaan energi dari bahan bakar fosil. Dan referensinya bisa dilihat secara langsung nih.
Dan ada juga DOI-nya. Oke, next 39 chapter 6 Fatty, asupan asam lemak selama periode perinatal. Dijudulkan perinatal mempengaruhi perkembangan janin dan kesehatan keturunan selanjutnya. Nutrisi ibu dini merupakan stimulus penting dalam program lingkungan dan nutrisi perkembangan janin dapat mengubah fungsi fisiologi sehingga mempengaruhi individu dan untuk mengembangkan penyakit dewasa. Dan ini referensinya bisa dilihat dari penerbit dan buku judul utama, dan ini DOI-nya juga ada tertera di sini. Oke, next. Nomor 40, chapter 12, Bahasa Indonesia, modulator nutrisi faktor prakonsepsi dan perinatal untuk mencegah primordial penyakit tidak menular, peran diet berbasis diet yang kaya akan makanan fungsional. Abstraknya semua bentuk gizi, bentuk meliputi kekurangan gizi, kelelahan, stunting, dan kekurangan berat badan, kekurangan vitamin atau mineral, kelebihan berat badan, obesitas, dan penyakit tidak menular, PTM. Dan ini bisa dilihat secara langsung referensinya, siapa penulisnya, tahunnya, dan ya ini juga ada penerbit dan DOI-nya. Oke, next, 41, chapter 4, Global Epidemiology of Mental Disorder atau Epidemiologi Global Gangguan Mental. Abstraknya, penyakit mental sangat umum di seluruh dunia. Kesehatan mental cenderung tidak dilaporkan dan tidak terdiagnosis. Diagnosis lebih umum di banyak negara maju dan di mana kemajuan medisnya maju. Ini penulisnya ada ini juga penerbitnya juga ada, dan DOI-nya ini. Oke, lanjut. Nomor 42, bab 20, substance fiksasi nitrogen biologis dalam kacang azuki, kedelai, dan kacang hijau, ketiga kacang-kacangan dalam pengobatan tradisional. Azuki merupakan legum internasional yang berperan penting dalam berkelanjutan sistem pertanian dalam penyediaan pangan. Dan ini ada tiga kacang tersebut, dan diterbitkan oleh, ini ada beberapa penerbit, pada tahunnya juga terjelas di referensi yang telah saya cantumkan, tinggal bisa diperhatikan. Oke, next, nomor 43 yang berjudul Epidemiology of Allergy Disease. Abstraknya tentang membahas tentang dermatitis apotik, asma, rintis, alergi, dan alergi makanan bersifat kompleks, multifaktorial, dapat disebabkan oleh berbagai mekanisme yang berbeda dan menyebabkan beberapa manifestis klinis yang heterogen. Referensinya bisa dilihat di sini sudah lengkap. Dan lanjut, nomor 44 chapter 1, dinamika populasi dari krisis terumbu karang, konsekuensi dan perubahan populasi manusia. Abstraknya ada hubungan yang jelas antara kepadatan penduduk dan degradasi lingkungan baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Referensinya bisa dilihat. Dan 45 chapter 30 yang berjudul Diet Mediterania, Indeks Inflamasi Diet dan Adipositas. Abstraknya, tingkat obesitas berusaha untuk meningkatkan secara signifikan seluruh dunia dengan dampak yang signifikan pada populasi dunia. Oke, ini abstraknya bisa dilihat, semuanya sudah lengkap di sini. Oke, next, 46, meat, daging dan obat-obatan, penggunaan historis dan kontemporer di Asia. Terenggiling telah lama digunakan di Asia, dikonsumsi hampir setiap negara dalam kisaran tersebut. Studi sangat diperlukan untuk menentukan status kualitas terenggiling Asia dan efek dari eksploitasi yang sedang berlangsung. Referensinya bisa dilihat secara langsung, sini sudah lengkap dari penerbit sampai DOI-nya. Oke, lanjut 47. Virus Zika di Vietnam, epidemi, distribusi, strain origin, and potential risk for community health, atau dengan abstraknya, Zika pertama kali diisolasi pada manusia ber-1000 tahun yang lalu. Jadi gitu, dan ini referensinya bisa dilihat secara jelas. Oke, nomor 48 chapter perspective future child obesity start from the modern world. Today, childhood obesity is gaining widespread attention as serious social and institutional response. Dan referensinya bisa dilihat sini semuanya secara jelas. Oke, next 49 chapter 1, the concept of production aging. Productive aging is a collective term for various types of activity the people perform as they age. This includes economic activity, formal, informal, and voluntary lifelong learning. Dan ini referensinya bisa dilihat semua sudah lengkap dari penulis, judul buku utama, penerbit, dan DOI-nya. Oke, last, chapter 8, linear association atau correlation analysis. Abstraknya, this is chapter introduce the concept of linear relationship between dependent scoper and ordinal variable. Review the description, statistic, and data visualization technique before deciding which linear association test to apply to scale original data, including parametric dan non-parametric metode. Dan referensinya bisa dilihat semua ini. Sini ada penerbit, judul chapter, dan judul bukunya di halamannya, dan serta penerbitnya siapa, dan DOI-nya. Baik, hanya itu yang dapat saya
sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Besti Nurul Fasyafrinda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.